Dampak corona tak hanya membuat wong cilik merana, artis pun ikut nelangsa. Baru sebulan patuhi social distancing, sejumlah artis yang dulu eksis di acara stripping sudah pusing 7 keliling. Pedangdut Iis Dahlia misalnya, belak-belakan mengaku kewalahan bayar cicilan senilai 250 juta per bulan. Lantas siapa saja artis yang terpaksa gali lubang tutup lubang untuk mengcover pengeluaran bulanan? Mengapa saat rekan-rekannya sibuk cari orderan, Ayu Ting Ting dan Yuni Syara memilih vakum selama Ramadan? Apa yang membuat Raffi Ahmad, Denny Cagur, dan Ayu Dewi seolah kejar setorang menjelang Lebaran? Selama 30 menit, saya, Dias Lestari, akan mengupas kehidupan sejumlah artis stripping sejak pandemi corona melanda. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kita kan nyanyi aja, kita kan nggak bisnis kita nyanyi ya berkurang pastilah berkurang. Ya mungkin kalau ada yang dijual, ada yang dilelang, ada yang diapa, nggak masalah juga. Ya ada, nggak apa-apa. Ya karena kebutuhannya memang besar gitu. Di sini biasanya setiap tempat kan 1.000 orang. Cicilan yang pusing mah cicilan. Dampak corona membuat artis sekelas Iis Dahlia seolah pusing 7 keliling memikirkan cicilan. Jika Ramadan tahun lalu dirinya bisa tampil di 3 acara stripping plus off air di berbagai tempat, sekarang nyaris tak ada job. Pemasukan terjun bebas, sementara cicilan segunung harus tetap dibayar. Khusus cicilan rumah saja, Isda harus menyiapkan jumlah uang yang fantastis, 250 juta per bulan. Ya itu sih yang lagi agak pusing karena aku tuh cicilan rumah kan 1 bulan 250 juta. Itu sih ngeri-ngeri sedep sih gue kalau lagi mikirin itu sih. Mam, cicilannya Mam. Ya udah segitu, cicilan aku udah. Tapi maksudnya itu pengeluaran tiap bulannya masih gitu atau gimana sih Mam? Pengeluaran tiap bulannya masih gitu atau gimana? Ya itu pengeluaran tiap bulan, setiap rumah tangga beda-beda. Tapi sampai nagih-nagih ke TV-TV bener gak sih Mam? Berhasil nggak nih nagih-nagih ke TV? Itu kan kewajibannya mereka harus bayar. Bisa jadi Isda berani mencicil rumah 1/4 miliar sebulan karena pemasukannya sebelum pandemi corona miliaran rupiah per bulan. Ditambah gaji suaminya yang berprofesi sebagai pilot, cicilan ratusan juta mungkin bukan masalah baginya. Tapi ketika corona melumpuhkan semua lini usaha, Isda baru kelimpungan. Apalagi gaji suaminya juga dipotong. Gajinya udah dikurangin, tapi katanya bulan ini nggak nerima gaji apa gimana gitu. Tapi aku nggak tahu. Tapi ya sudahlah, kita terima aja karena bukan cuma saya yang susah. Semua orang di seluruh dunia susah. Kesusahannya masing-masing. Pamannya level yang ini kesusahannya segini, yang segini, yang sini lebih susah lagi gitu. Jadi ya udahlah, Bismillah aja ya. Masuk motong THR juga nggak sih? THR Suami THR gitu. nggak dapet THR. Katanya dimundurin apa gimana gitu, aku nggak tahu. Hal yang sama juga dialami oleh pedangdut Fitri Karlina. Hampir 2 bulan fit care di rumah saja bersama Hendra Sumendap sang suami yang juga berprofesi sebagai pilot. Lalu benarkah gaji Hendra juga tidak utuh seperti gaji suami Isda? Berasa lebih prihatin, tapi sebenarnya ini masih lebih ringan lah menurut kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita di luar sana yang sangat kondisinya lebih memprihatinkan dibandingkan kita. Mas Hendra masih terbang? Masih terbang saat ini, cuman mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak mudik. Beberapa pesawat kita diganti konfigurasinya untuk membawa kargo atau barang-barang yang esensial dari satu daerah ke daerah lain. Kemudian juga ada beberapa penerbangan yang membawa para warga asingnya di Indonesia untuk pulang ke negaranya ataupun mengambil warga negara Indonesia di luar negeri untuk kembali ke Indonesia, seperti itu. Jadi masih ada schedule terbang, namun memang tidak terlalu banyak seperti
pada saat normal ya. Mudah-mudahan semuanya cepat kembali seperti biasa ya. Amin. Enggak lah, nggak terbang. Ada penerbangan tapi internasional, itu pun cuma sedikit. Ya suami lebih banyak di rumah, tapi kan dia juga memang kerja ngantor kan. Jadi ya kadang-kadang ke kantor, tapi kalau umpamanya bisa diselesaikan di rumah, di rumah. Andai tak ada pandemi corona, para artis panen rupiah jelang Lebaran. Stasiun televisi berlomba-lomba menayangkan acara Ramadan dari jam sahur hingga renungan malam. Sejumlah penyanyi yang menggunakan momen Ramadan untuk mempromosikan single religi juga gencar tampil di acara off-air. Tapi kini rencana indah itu seolah diporak-porandakan oleh virus corona. Dua penyanyi religi papan atas, Opik dan Sabian, bahkan nyaris tak punya panggung untuk eksis dan mengais rezeki. Saya lebih banyak di rumah, mungkin ada beberapa pesanan lagu dari teman-teman gitu ya, dari Malaysia, dari Indonesia. Kemudian masih yang nggak ada tuh biasanya saya tuh selama Ramadan ini kan lebih banyak di luar rumah. Nah, kali ini banyak di rumah karena semua acara kan dibatalkan gitu ya. Jadi secara manajemen memang agak bingung gitu karena ya biasanya kita full, sekarang ini kosong. Nah, ini kan berarti butuh penyesuaian baru itu kan, karena sudah hampir 20 tahun ini kan kita sepanjang Ramadan ini luar biasa. Nah, kali ini kita lebih banyak ya mungkin kita ngaji, kita ngumpul sama keluarga. Kalau yang sebelum Ramadan sudah jelas berkurang, karena kan sebelum Ramadan itu kita udah mulai off air. Yeah. Off airnya udah mulai kita off. Jadi kalau secara penghasilan sudah jelas ada sedikit pengurangan. Oh, kan beberapa artis mungkin ada yang kesulitan untuk bayar cicilan atau apa gitu karena berkurangnya job. Kalau kalian sendiri ngerasain itu gak sih? Ayo, saya punya cicilan enggak? Aduh, agak sensitif. Kalau Nisa pribadi apa ya, nggak terlalu gitu, karena dari Nisa pribadi nggak terlalu banyak yang Nisa mau beli gitu, jadi yang seperlunya aja gitu. Kalau Nisa, hikmahnya yang kita ambil, alhamdulillah kita jadi lebih sering produksi ya Kamal ya, produksi untuk YouTube, kita jadi bisa lebih banyak waktu di rumah juga gitu. Jadi ya ambil hikmahnya, mungkin ya ini gitu, kita harus kayak seperti ini gitu, harus ngejalanin. Suruh istirahat, benar, dikurang-kurangin lah gitu untuk aktivitasnya, betul nggak? Musisi dan penyanyi religi mungkin sedikit diuntungkan oleh momen Ramadan yang memerlukan musik penyejuk jiwa penerang iman. Berbeda dengan musisi dan penyanyi pop yang kebanyakan autovakum selama pandemi corona bergulir di bulan Ramadan. Mita The Virgin dan Dul Zailani misalnya sampai stres karena bosan di rumah. Sedangkan pengeluaran bertambah sementara pemasukan tak ada sama sekali. Ya, hampir gabut sih ya, hampir stres juga. Sama kayak semua teman-teman musisi juga pada bilang iya gabut ya. Dan kan off air juga nggak ada gitu ya, jadi penghasilan juga menurun gitu ya. Mungkin nggak aku doang, mungkin juga ekonomi yang lainnya juga pada menurun gitu ya. Kalau dibilang stres, ya bisa dibilang sih, kalau stres sih enggak ya, cuman paling kayak agak-agak sedih aja gitu. Tapi kalau misalkan Mita pengen kayak inget, ibaratnya kayak aku sih bersyukur aja gitu, karena kan masih banyak banget yang orang yang lebih parah, yang bener-bener pemasukan yang bener-bener gak ada, dan mereka kebanyakan kerjanya juga harian gitu. Jadi aku masih bersyukur sih, udah hampir 2 bulan Mita di rumah, nggak kemana-mana. Dari kalau nggak salah terakhir ngejob itu di Virgin bikin video klip awal Maret, terus tadinya udah mau ada promo single terbaru, karena di Virgin kan 27 Maret kemarin baru aja rilis single baru, judulnya Sampai Nanti. Jadi harusnya udah banyak promo, tur promo radio dan lain-lain, tapi di rumah nggak kemana-mana. Akhirnya mau nggak mau di rumah nggak ngapa-ngapain. Di rumah kegiatannya sama mama paling percuma masak doang, terus nonton berita, kadang bikin lagu gitu di kamar aja, nggak kemana-mana, keluar juga seperlunya gitu. Sanggin bosan di rumah, Dul, Mita sampai Isda kangen tampil di acara off-air yang berhonor besar dan biasanya dibayar secara cash. Ya, manggung pasti kangen banget, pasti. Saya udah kangen. Cuma kan
kalau manggung kan masih ada yang di televisi yang apa dijaga dengan protokol yang sesuai dengan PSBB gitu kan. Tapi ya kangen juga gitu ya, off air yang benar-benar uangnya banyak gitu ya, yang benar-benar off air. Beda kan sama kalau TV off air kan beda suasananya. Cuma off air aja sih. Nggak kayak nyanyi ngamen. Kalau ngamen kan hari ini nyanyi, hari ini dibayar. Kalau TV kan ada yang bahkan 2 tahun lalu aja ada yang belum dibayar, ya kan bayar lah, hai Eke, ada cicilan. Cuman ya udahlah, anggap itu tabungan. Bisa jadi yang pusing memikirkan cicilan bukan Isda saja, tapi banyak artis lainnya. Hanya saja mereka sungkan mengungkapkan perihal dapur yang tak sengebul dahulu. Tapi dari bencana pandemi corona, sejumlah artis Indonesia mendapatkan hikmah berharga. Tak foya-foya selagi jaya, banyak menabung untuk persiapan saat tak ada job seperti sekarang. Aman karena ada tabungan. Tapi kalau nggak ada tabungan, jadi... Ya makanya kita harus belajar dari sini, bukan cuma saya, buat semuanya, apalagi seniman gitu kan yang kerjaannya tidak menentu. Belajar dari sini kalau umpamanya lagi banyak kerjaan, nabungnya lebih banyak. Jadi tabungan yang ada dikuras karena benar-benar nol, pemasukan benar-benar nggak ada, namanya musisi kan gitu, jadi serba salah sih gitu. Tapi ya masih bersyukur lah, masih alhamdulillah. Jika tak ada job, bagaimana sejumlah artis membayar ART dan karyawannya? Bagaimana Yuni Syara dan Fairuz Arafik menyiasati pengeluaran saat pemasukan berkurang? Bagaimana kabar bisnis kuliner yang diretas Suti Karno dan Ruben Onsu? Banyak artis yang mengeluhkan dampak ekonomi corona. Tapi Ayu Ting Ting, Yuni Syara, dan Fairuz Arafik seolah tenang-tenang saja. Hidup apa adanya di tengah keprihatinan membuat mereka tegar menghadapi ujian. Lantas bagaimana cara Ruben Onsu membayar THR karyawan yang jumlahnya ribuan? Benarkah bisnis bakso Marcel Darwin gulung tikar diterpa badai corona? Banyak artis yang seolah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Artinya tetap mengais rezeki di tengah pandemi corona demi membayar cicilan ini itu. Tapi banyak pula artis yang memilih mematuhi aturan social dan physical distancing dengan diam di rumah aja. Yuni Syara dan Fairuz Arafik misalnya tak mau ambil risiko tertular COVID-19 hanya karena memaksakan tampil di sebuah acara. Kalau di istilahnya kalau dihitungin kalau dari kemarin udah kerjaan itu banyak banget yang kita tolakin kayak ya Allah sayang ya, tapi ya ini demi kesehatan kita juga. Kalau kita terima terus kita setelah ambil kerjaan itu kita jadi kena penyakit juga nggak lucu kan gitu ya. Yang ditolak itu kalau yang syutingnya itu di luar rumah dan di luar studio. Sebenarnya nggak di luar rumah, nggak di luar studio, jadi ada yang minta di luar rumah dengan kondisi kru banyak, kita juga nggak bisa ambil. Kita pasti nanya krunya ada berapa banyak. Ya, bukannya kita nggak mau, tapi maksudnya kita kalau seandainya krunya masih kru kecil di luar dalam keadaan semua ngikutin aturan yang ada, kita masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai pakai kru yang udah sampai normal, bener-bener krunya banyak, kita nggak bisa. Terus yang kedua juga kalau seandainya yang kemarin kita misalkan kerjaan yang akhirnya kita nggak bisa terima adalah di saat mereka minta syuting di rumah membawa kru, itu juga kita nggak bisa. Karena kita menghindari kan, gitu, menghindari kumpulan kan, gitu. Karena kalau sama juga kita nggak social distancing, kalau seandainya kita nggak jaga jarak kan. Bukan saya tolak, itu menjadi di-postpone, menjadi ditolak. Kalau saya yang nolak kok enak banget ya kesannya. Jadi mau nggak mau itu nggak ada pilih. Saya nyanyi terakhir tuh masih tanggal 14 Maret. 14 Maret aja tuh saya masih tanya, ini yakin nih nyanyi ini masih berlangsung, karena udah ada ketentuan dari gubernur bahwa di atas keramaian 50 orang itu tidak boleh terjadi. Nah waktu itu saya masih nyanyi memang dikasih panggung dan penonton yang jaraknya jauh banget gitu. Tapi saya nyanyi lagu ketiga itu penonton udah naik semua malahan.
Jadi apa ya, waktu itu kondisinya itulah terakhir nyanyi. Setelah itu saya putuskan saya tidak ngambil job untuk sementara waktu. Yuni dan Fairuz mungkin tak punya cicilan yang jumlahnya gila-gilaan seperti Iis Dahlia, sehingga mereka tak ngotot kejar setoran. Diam di rumah aja menjadi lebih bermanfaat, terlebih saat sibuk mereka kesulitan menciptakan quality time bersama keluarga besar. Kalau saya banyak waktu puasa tuh banyak memang diundang buka puasa sana sini gitu loh. Tapi untuk kali ini kalau suasananya buka puasanya itu otomatis ngumpul gitu. Ada mama, ada anak-anak. Jadi kalau ditanya suasana rumahnya pasti ngumpulnya itu happy. Sekarang tiap hari. Setiap hari kita bikin sesuatu yang kreatif lah mengenai cerita-cerita Islami keluarga. Tapi kita bangun seringan mungkin, terus dengan tema yang seasik mungkin, ya seminimal mungkin lah. Cara kita bikin, paling nggak ada sesuatu yang kita kerjain lebih banyak anak-anak juga. Fairuz beruntung sesekali masih mendapat tawaran di acara religi. Berbeda dengan komedian Dede Sunandar yang sempat menjadi pengangguran baru lantaran libur syuting selama sebulan lebih. Baru awal pekan lalu Dede mendapat tawaran tampil di acara Ramadan. Orang nggak kerja, libur, banyak liburnya, PSBB juga nggak boleh keluar kemana-mana. Kalau misalnya pas lagi ada kerjaan, ada callingan, ya alhamdulillah Dede datang. Sampai sekarang pun alhamdulillah Dede baru dapat program dari MNC TV, MNCP, yaitu program baru sitkom. Doain biar lancar terus, biar kedepannya kita makin sehat pastinya, makin berkah buat keluarga kita. Sama seperti Dede, pedangdut Ayu Ting Ting yang semula betah di rumah aja, akhirnya turun gunung meninggalkan bisnis bakpao yang baru diretasnya. Setelah sebulan lebih berpisah dengan pemirsa, awal pekan lalu Ayu tampil di sebuah acara bersama Ruben Onsu, sahabatnya. Berbeda dengan Ayu yang tampil sekadar mengobati kerinduannya terhadap suasana syuting, Ruben Onsu menjadi satu dari sedikit artis yang bertahan syuting demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Pasalnya, status Ruben bukan sekadar artis, tapi pengusaha yang memiliki 6.000 karyawan. Jelang lebaran seperti sekarang, Ruben terpaksa gali lubang tutup lubang untuk mengcover dana THR karyawan. Kalau dari saya sih gitu. Jadi ya saya sampai sekarang ini sih ya banting tulang aja dulu untuk bisa, yang penting karyawan saya masih bisa gitu. Untungnya kalau di tempat saya yang digital untuk gaji dan THR masih saya terus usahakan terus. Jadi itu yang saya terus cari. Ya gali lubang tutup lubang itu udah pasti nggak mungkin nggak. Tapi saya kepengen mereka bisa berhari raya dengan baik, mereka bisa melaksanakan ibadah Ramadannya dengan baik. Sebelum pandemi corona, bisa dibilang Ruben sukses menekuni bisnis kuliner. Kabarnya keuntungan yang didapat dari bisnis tersebut mencapai miliaran per bulan. Tapi kerajaan bisnis kulinernya tak mampu bertahan dari terpaan badai corona. Kedai makanan cepat saji ala Ruben yang dulu tumbuh subur bak cendawan di musim hujan, sebagian mendadak tutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya nggak ada pilihan, saya harus segera putar otak bagaimana memikirkan apa langkah apa untuk perusahaan yang saya pimpin ke depannya sih gitu. Tapi kalau menangis, panik dan yang lain hal, saya rasa itu dirasakan sama semua orang yang punya usaha. Meski tak sedahsyat yang dialami Ruben, bisnis kuliner yang diretas Sutikarno juga tengah kembang kempis. Padahal di momen Ramadan seperti sekarang, kedai bakso Suti di bilangan Pamulang, Tangerang Selatan biasanya ramai dikunjungi orang selepas berbuka puasa. Tapi sekarang untuk dapat keuntungan 2.000 per hari saja, sudah syukur alhamdulillah. Suti hanya berharap bisa membayar gaji dan THR karyawan, tak ingin berhayal meraup untung besar di tengah pandemi corona. Nggak banyak Mbak, sedikit banget lah. Pokoknya sehari kadang-kadang cuma dapat berapa mangkok. Kita kan juga jualannya kan nggak mahal ya kan, namanya bakso berapa sih ya, paling sehari bisa cuma dapat 100.000, 200.000 gitu. Menurut gitu. Nggak balik modal kah atau gimana?
Ya dibilang balik modal ya enggak lah, karena kan kita kalau bikin baksonya kan banyak, sekali banyak kan. Ya kita sama-sama aja ngerti lah ya, dalam arti kata ya kita yang namanya dia juga kan punya kebutuhan gitu. Tapi ya pegawai cuma satu sekarang. Jadi saya itu ada 5 toko tetap di Jakarta, di Jakarta Selatan, selatan ke arah pusat sama barat 1. Kalau pameran tuh biasanya 2 setiap kali event tuh di mall-mall yang belum saya ada toko tetap tuh saya biasa ikut pameran. Nah itu semuanya close gitu kan. Jadi memang no omset sama sekali dari 1,5 bulan kemarin gitu. Dan mallnya juga kan tutup karena PSBB. Satu mall yang per 3 bulan sih alhamdulillah bisa dikondisikan. Jadi selama itu kan Januari, Februari, Maret ya kan, per 3 bulan pertama itu udah selesai dan harus dibayarkan lunas, tidak ada kompensasi karena memang udah kontrak. Mei ini gimana nih, kalau memang Mei dibukanya setengah bulan ya itu nanti dikali setengah gitu. Tapi ada mall lain yang belum ketemu nih negonya gimana gitu, karena pengennya sih ya disesuaikan. Kalau yang tutup ya jangan bayar gitu, karena kita justru keberatan banget kalau sampai akhirnya kalau tutup pun bayar, karena masih harus nanggung THR anak-anak walaupun sekarang belum bisa kasih full ya gitu, setengah-setengah gitu, tapi bismillah semoga anak-anak mengerti dengan keadaan. Ya, para artis yang mempekerjakan ART, asisten sampai sopir pribadi sadar betul bahwa di bulan yang penuh berkah mereka harus memberikan hak-hak karyawannya. Tetap ada THR nggak sih Kak untuk mereka? Oh harus dong, kasihan lah. Iya. Kasihan lah, nggak bisa walaupun kita dalam keadaan pemasukannya berkurang, tapi kita nggak boleh ngurangin rezeki orangnya. Karena penghasilan saya di situ, saya punya tanggung jawab hidup, harus ngurusin hidup, otomatis berat buat saya. Bun, tapi kalau untuk THR untuk karyawan tetap diberikan ya Bun? Tetap ada gitu ya? Apalagi kayak misalnya orang yang kerja di rumah kan nggak berhenti kerja. Kayak mbak-mbak di rumah, asisten rumah tangga, semuanya mereka tetap bekerja. Lalu benarkah karena THR dan gajinya tidak dibayar full, musisi Richie Ismail alias JJ Govina terpaksa menjual rumahnya? Apa kata Raffi tentang isu bangkrut yang dialami JJ dan Syahnas Syadikah adiknya? Mengapa Raffi dan Denny Cagur bisa eksis saat rekan-rekannya di rumah aja? Ramadan tahun lalu, sejumlah artis panen rupiah karena laris di acara stripping. Tapi Ramadan kali ini, kebanyakan dari mereka harus gigit jari. Lantas bagaimana Raffi Ahmad dan Denny Cagur bertahan di acara stripping Ramadan? Benarkah gara-gara sepi job, JJ Govinda dan Syahnas Syadikah terpaksa menjual rumah mereka? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, Ramadan biasanya menjadi sumber kebahagiaan bagi sejumlah selebriti. Pasalnya dalam bulan penuh berkah ini, mereka seringkali banjir job. Namun di tengah pandemi wabah COVID-19, di mana pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, justru banyak selebriti yang kehilangan job sehingga membuat penghasilan mereka berkurang. Bahkan banyak dari mereka yang sedang putar otak untuk bisa bertahan hidup di tengah situasi yang sulit. Namun tak semua selebriti mengalami kehilangan job. Sejumlah selebriti seperti Ayu Dewi, Raffi Ahmad, serta Denny Cagur justru tetap eksis di bulan Ramadan. Raffi dan Denny Cagur serta Ayu bahkan mendapat tawaran mengisi sebuah acara di televisi untuk acara Ramadan. Soalnya adalah nih. Ya.
1, 2, 3. Apa judul lagu ini? Oh, menghapus jejak. Apa? Menghapus jejak. Benar. Isi. Ayu Dewi siap? Soal kamu adalah nih. Oke. Oke. 1, 2, 3. Tebak. Apaan itu? Ngebut, naik motor. Didi Kempot. Nah, judul lagu. Stasiun Balapan. Bagi Ayu, bisa mengisi acara Ramadan di tengah kondisi ekonomi yang sulit menjadi berkah tersendiri. Apalagi sejak anjuran untuk stay at home, Ayu lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Meski bisa dibilang Ayu sama sekali tak merasakan dampak kesulitan ekonomi akibat COVID-19. Mendapat tawaran syuting seolah menjadi angin segar bagi Raffi. Pasalnya suami Nagita Slavina ini memang sempat dipusingkan bagaimana harus membayar gaji dan THR karyawan. Lantaran beberapa usaha miliknya harus tutup akibat wabah COVID-19. Bahkan Raffi mengaku salah satu unit bisnisnya mengalami kerugian sebesar 5 miliar rupiah. Boleh tahu nggak? Dengan adanya kegiatan syuting, Raffi bisa bernafas lega lantaran dirinya akhirnya bisa membayar gaji para karyawannya yang berjumlah puluhan orang. Meski penghasilan dari channel YouTube miliknya juga terbilang besar dan bisa mencapai miliaran rupiah. Udah mulai, gimana akhirnya? Sama halnya dengan Raffi, Denny juga beruntung bisa mendapatkan beberapa job di tengah wabah COVID-19. Seperti diketahui, Denny merupakan salah satu selebriti yang laris manis saat Ramadan tiba. Bahkan saking padatnya jadwal, ayah dua anak ini jarang memiliki waktu untuk keluarga. Namun sejak wabah COVID-19 melanda tanah air, tawaran syuting berkurang yang tentu saja berimbas pada penghasilan Denny. Tak heran komedian kelahiran Bandung 42 tahun lalu ini merasa bersyukur akhirnya bisa mendapat job kembali. Denny pun tak lagi harus memusingkan bagaimana ia harus membayar gaji dan THR para asisten rumah tangganya. Lalu benarkah dalam sebulan Denny harus mengeluarkan uang hingga puluhan juta rupiah untuk membayar gaji para asisten rumah tangganya? Asisten rumah tangga lu ada berapa dengan rumah 2000 meter bangunan? Ini 2000 meter bangunan. Atas bawah kan ini kan, maksudnya ini sampai ke bawah ya, menurut gue ini 1.500 sampai 2.000 lah. Asisten tuh Mbak ada berapa? Mbak 2. Ada Mbak 2. Jaga siang malam. Jaga driver 2. 4. 6 asisten. Kok 6? Asisten jaga. Ibu Mbak 2. Iya. Pembantu rumah tangga ART kan 2. Satu baru berhenti suster. Jadi tambah supir 2. Iya 2. Driver. Supir 2. Security 2. Tukang kebun 2. 7. Si Dadi masuknya kemana tuh? Dadi Mbak Dadi. Oh iya, 10 ada. 12 lah. Iya, sama 12 13 lah. Jadi asisten rumah tangga 12 orang hampir berapa berarti? 15 juta 20 juta mah ada. Lebih lah. 20 juta lebih. Lebih dong. 30 juta kali. Lebih ya. Jadi 30 juta lebih 40 juta. 50 juta lah anggap. 50 sih nggak nyampe kayaknya. 50. Enggak dong. Lebih. Hah? Itu belum sama yang megang YouTube Mami. Oh, iya. Megang YouTube lebih kalau sama itu. Lebih. 60 juta lebih. Ya ada lah ya. Iya. 60 juta lah. Ting 60 juta, listrik tadi 8 juta, udah 68 juta. Jika Raffi, Denny, dan Ayu masih mendapat tawaran syuting, pasangan Syahnas Syadika dan JJ Govinda justru lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Apalagi sejak melahirkan bayi kembar beberapa bulan lalu, Syahnas memang tak lagi menjalani syuting sinetron stripping. Tak hanya Syahnas, JJ pun harus merelakan gajinya dipotong 30% karena efek wabah COVID-19.
Hal ini tentu saja membuat penghasilan mereka menurun. Kabarnya, Syahnas dan JJ akan menjual rumah mereka demi menutup kebutuhan hidup. Lo ngapain aja puasa di rumahnya? Seminggu sekali dong kantor? Seminggu sekali ke kantor. Setiap hari paling main sama. Gaji udah dipotong belum? Udah. Bulan ini dipotong 30%. Jadi cuma terima 70%. Wah, enak. Mas? Jadi dia dipotong gajinya? Iya, 30% ya? Iya, ini rumah mau dijual kan? Iya, tapi lagi Aku udah banyak lihat. banget yang mau lihat. Gue udah lihat di apa? Di Instagram dan dijual rumah kan? Iya. Berapa? Saya Dijual kalau berapa? mau beli boleh langsung Apa dijual berapa? Ayam tuh ayam berapa ya? 2,8 miliar. Oh ini dikasih nih. Kasih nih. Jadi ini Kecen dapat. Oke, kalau rumah ini kejual kita minta presentasi. Oke nggak? Oke. Pasti kita kasih, siapapun yang menjual kita kasih persen. Oke. Yes, kita harus laku. Di balik kebingungan sejumlah selebriti yang banyak kehilangan job dan memikirkan cara bertahan hidup hingga membayar cicilan akibat wabah COVID-19, komedian Aziz Gagap justru memilih hengkang dari industri hiburan tanah air dan memilih fokus mengurus usaha peternakan kambing, juga mengurus pesantren miliknya.